kasus-kasus seperti tumor payudara lah, apa segala macam, kemudian gangguan pencernaan, ya, menstruasi yang bermasalah kan sekarang tuh kayak kacang goreng banget. Dan itu kalau saya tanya orang-orang yang kena tumor, kista segala macam itu, ya, atau mungkin masalah menstruasi gitu ya, itu nggak lepas dari makanan ini. Yang terjadi apa kalau yang terganggu? Banyak sekali. Mulai dari kepikunan, obesitas, diabetes, itu bisa dipicu. Yang kerok yang salah satunya, ternyata tubuhnya baik sendiri gitu. Sesederhana itu caranya coba. Banyak orang berpikir atau mungkin mengetahui ya bahwa matahari itu ya mengubah misalkan provitamin D menjadi vitamin D gitu loh. Padahal aslinya lebih dari itu kerjanya matahari. Makanya kalau kita sudah tahu kerjanya dia apa saja, maka itu akan apa ya membuat kita itu ya memang apa yang merasa memang Robbana ma khalaqta hadza batila gitu loh. Enggak sia-sia ya Allah kau ciptakan ini semua. Ya. Apa saja misalkan manfaatnya? Contoh mungkin dia menjadi salah satu mediator ya untuk menghasilkan hormon kebahagiaan ya kita kenal sebagai endorfin. Itu satu contohnya. Ya. Kemudian apa lagi? Dia punya kemampuan untuk memicu produksi namanya adenosin trifosfat itu salah satu katakanlah senyawa lah yang ada dalam tubuh kita yang itu memberikan energi menjadi bahan bakar dalam tubuh kita. Ya. Kemudian apalagi? Dia juga bermanfaat untuk memicu terjadinya apoptosis. Apoptosis itu apa? Apoptosis itu bunuh diri sel. Ya, sel itu bunuh diri. Ya. Kemudian apalagi? Atau autofagi. Autofagi itu tubuh kita atau sel dalam tubuh kita itu memakan sel-sel yang rusak. Itu dikerjakan siapa? Matahari. Ya, itu matahari. Jadi makanya apa tuh kalau orang nggak berjemur, orang nggak dapat cahaya matahari, saya kira mungkin kalau daerah Karanganyar begini Anda pasti berjemur terus lah. Ya, tapi kalau Anda pergi ke kota-kota besar itu kadang-kadang kulit mereka tuh nggak kena cahaya, ya kulit mereka itu nggak kena cahaya, ya. Jadi yang terjadi itu bapak sekalian kacau sistemnya, ya kacau sistemnya. Jadi harusnya dia menatap, bahkan menatap matahari itu punya efek coba. Menatap matahari itu punya efek tentunya dengan tatapan yang tidak merusak mata kita ya. Menatap matahari itu bisa punya efek ya. Nah, apa saja misalkan efeknya? Kan gitu tadi. Jadi kita disuruh merenung kan. Mulai dari perbaikan DNA coba. Itu matahari. Kemudian dia juga meningkatkan sensitivitas insulin yang bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk orang-orang yang ada masalah di gula ya insulin ya. Apalagi dia punya manfaat untuk pencernaan. Jadi makanya kalau lagi mual-mual, ketemu tuh matahari. Paham ya? Kalau lagi mual-mual. Makanya orang mual-mual dikasih apa? Biasanya dikerok, kasih jahe kan? Iya kan? Dikasih jahe, air hangat kan gitu. Itu kan simbol dari panas. Karena kondisi mual itu kondisi di mana tubuhnya itu butuh panas sebenarnya. Jadi apa harus dikerjakan? Udah pergi berjemur. Gitu. Nah, sebelum berjemur dikasih minyak dulu badannya. Gitu kan orang tua kita kan kalau ibu-ibu yang edisi lama nih. Kalau anaknya sakit, misalkan mual-mual kan dikasih apa? Bawang kan? Bawang itu kan panas. Gitu maksudnya. Jadi bawang itu memberikan panas. Itu bawang itu tentaranya Allah juga, ciptaannya Allah gitu kan. Nah, makanya saya katakan tadi, ini baru kita bahas matahari saja. Jadi manfaatnya luar biasa. Mulai dari jadi orang yang ada gangguan pencernaan gitu ya, pergi berjemur. Kapan berjemurnya? Itu wasyamsi waduhaha. Gitu loh. Pakai ayat itu sampai waktu duha. Waktu duha itu ya sampai kapan? Ya kalau teori yang ada sekarang kan itu sampai jam 10 katanya gitu kan. Tapi intinya itu yang tidak terlalu panas, tidak terlalu menyengat, tidak terlalu redup gitu loh. Ya waktu duha lah. Ya seperti itu, ya.
Kemudian apalagi dia membantu pencernaan, apalagi dia membantu untuk mengaktifkan satu proses dalam tubuh kita namanya autofagi. Autofagi itu apa? Autofagi itu adalah eh, apa? Sel, ya sel-sel tubuh kita itu memakan yang rusak gitu loh. Nah itu bisa dikerjakan dengan matahari, cahaya. Ya, makanya umat Islam ini sebenarnya sudah diatur, Allah sudah mengatur kita untuk apa? Untuk waktu tidurnya sudah ada, waktu bangunnya sudah ada. Kan gitu kan? Surat apa itu? Qumil laila illa qalila. Kan disuruh bangun kan? Nisfahu awingkus minhu qalila. Udah ada waktu tidurnya ada, waktu bangunnya ada. Jadi sekarang tidur itu sendiri ya sebuah hal yang memang Allah katakan ya bahwa malam itu waktu tidur. Ya, sehingga jangan banyak beraktivitas waktu malam. Jangan banyak makan waktu malam. Ya, karena waja'alna laila libasa. Kata Allah, kami jadikan malam itu sebagai istirahat. Ya, jadi kalau mau sehat mulai sekarang jangan banyak makan malam. Kalau kondangan gimana? Ya makanlah dikit. Buah gitu kan. Ya, seperti itu. Itu matahari misalnya. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian menciptakan tentara-tentaranya. Apalagi tentaranya yang kita bisa manfaatkan untuk kesehatan kita. Nanti kita akan bahas satu demi satu ya mudah-mudahan. Nah, ada salah satu yang kita kenal yang disebut dengan jam biologis. Ya, jam biologis itu apa? Waktu. Jadi kalau kata ini, mata kita ketika ngelihat matahari, mata kita ketika melihat matahari, maka otomatis sistem yang bekerja itu sistem yang dikenal sebagai sistem simpatis. Sistem yang meningkatkan denyut jantung gitu aja lah. Tapi kalau sudah matahari tenggelam, maka otomatis sistem tadi akan reset, dia akan turun menjadi namanya sistem yang menurunkan denyut jantung. Itu namanya parasimpatik. Udah telan aja lah. Udah paham juga enggak apa-apa. Intinya yang bikin kencang jantung sama bikin jantungnya lebih rileks gitu loh. Nah itunya apa? Pemicunya apa? Ngelihat matahari. Jadi ngelihat matahari itu akan membuat jantung lebih kencang. Ketika melihat malam itu membuat jantung akan rileks. Makanya kita tuh disuruh lihat kan inna fi khalqis samawati wal ard gitu loh. Suruh mandang gitu loh. Makanya ada salah satu guru saya mengatakan, dia bilang gini, kalau kau betul-betul engkau mau merasakan betul-betul besarnya kekuasaan Allah tuh coba pandangi ciptaan Allah ya sampai menitiskan air mata. Ya. Bisa nggak? Bisa. Misalkan bapaknya melihat istrinya, pandangi terus sampai meneteskan air mata, wajahmu. Atau istri mandangi wajah suaminya gitu kan. Bukan itu, tapi dia katakan lihat pohon, ya lihat tumbuhan hijau, lihat lautan gitu kan. Itu cara untuk membangkitkan rasa dalam diri kita terhadap kebesaran Allah. Nah, kembali ke jam biologis tadi sekalian. Jadi jam biologis itu ya ditandai dengan apa? Kita melihat matahari bisa ya, atau mungkin lihat malam bisa. Maka saya kalau ke tempat yang biasanya di luar jauh lah gitu ya, dan bisa saya baring di sana, saya akan baring di tempat itu untuk memandang malam, memandang langit. Ya, salah satu cara untuk menenangkan hati. Baring gitu kan, pandang aja langit, lihat bintang, lihat apa gitu loh. Ada manfaatnya? Ada, karena itu bagian dari apa? Menatap alam tadi. Ya, kalau kaitannya sama jam biologis nanti, itu akan memperbaiki sebenarnya. Jadi tubuh kita tuh punya jam biologis. Jam itu bekerja sesuai dengan waktu. Jam itu bekerja sesuai dengan waktu. Ya, bahkan yang luar biasanya, pernahkah kita menyadari bahwa terjadi perubahan ya spektrum warna di alam ini, terutama di waktu-waktu sholat. Ya, makanya yang dulu saya pernah diskusi dengan salah satu ustadz gitu kan, itu azan, irama azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu harusnya beda, nggak sama. Harusnya. Ya, karena irama itu sendiri membuat kita irama itu kan membuat tubuh kita tuh rileks gitu loh. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu kan ada irama.
membaca Quran. Ya. Nah, jadi jam biologis ini Bapak Ibu sekalian fungsinya buat apa? Ya, macam-macam. Lagi kembali ke ujung-ujungnya biasanya ke pencernaan. Ya, pencernaan kita, kemudian moodnya kita. Jadi kalau kita lagi, coba lihat, alam itu memberikan mood yang luar biasa ke kita. Anak-anak yang bermain hujan misalkan, atau mungkin kita yang bermain hujan. Jarang ada anak-anak bermain hujan dalam keadaan dia menangis. Pasti bahagia. Karena memang Allah sudah janjikan dalam Al-Quran. Betul Ustaz ya? Bahwa hujan itu memberi kebahagiaan. Betul. Apakah ada makanan yang memberi kebahagiaan? Ada. Ya, kalau Anda pernah baca hadis tentang talbinah, talbinah itu kan kata Nabi SAW, itu menghilangkan sebagian kesedihan dan memberi kebahagiaan. Talbinah, bubur, tepung, talbinah, kayak gandum dia. Ya. Kita kan di sini tuh kan bukan produk lokal, tapi itu biasanya dari luar gitu. Tapi itu seperti tepung gandum, seperti itulah. Kalau kita biasanya yang bikin bahagia itu apa? Gorengan, mie instan gitu kan. Kebahagiaannya tipis sekali gitu. Ya. Gorengan bikin bahagia? Iya. Ya tergantung orangnya sih. Kalau saya ngelihat gorengan susah hati saya. Susah hati karena itu ujian. Coba ya nanti. Ini nggak tahu pengajiannya dapat snack Kak? Enggak ya? Kalau dapat snack, coba jangan ambil gorengannya. Minum air putih aja. Lalu pandangin gorengan tadi sampai menitiskan air mata. Ucapkan selamat tinggal. Saya pernah itu Zat, pernah menantang dalam IG saya tulis kan di pondok, saya bilang beranikah pengasuh pondok itu dalam 1 minggu itu nggak ngasih makanan yang bertepung dan berminyak. Minggu aja saya bilang, 7 hari. Tidak ada yang menjawab. Padahal orang tua kita zaman dulu juga nggak banyak yang digoreng juga sebenarnya kan, banyak yang direbus, ubinya rebus, jagungnya rebus, gitu kan. Makanya orang tua zaman dulu lebih tangguh-tangguh, ya, kayaknya begitu. Baik, lalu Bapak sekalian, circadian rhythm, irama biologis ini, ya dari matahari kemudian tenggelam, ya, makanya semua waktu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Termasuk juga tadi ada pencernaan, dia bermanfaat untuk pencernaan, ya kemudian mood, ya mood, kemudian apa performa, ya ketahanan fisik kita, kemudian di situ juga mengatur kualitas tidur kita. Jadi kalau ada orang sakit, nah gini, ini cara Allah untuk membuat kita itu sehat. Ngantuk itu kan salah satu caranya Allah untuk mengistirahatkan tubuh kita, makanya dikasih malam. Nah, makan juga sama sebenarnya. Kalau kita sekarang diberi pilihan antara makan sama tidak makan, kita pasti akan pilih makan. Iya kan? Anda disuruh puasa sama makan, pilih mana? Jangan sok soleh gitu lah. Pasti pilihnya makan, saya pun pilih makan. Orang nafsu kita kan pengen yang makan. Makanya karena saking luar biasanya, kita tuh keinginan makan. Di surga itu kan kata kenyang dan lapar tuh nggak ada loh. Nggak ada. Supaya manusia makan suka-suka ente aja makan. Di surga kan nggak ada kenyang. Makan kapan kita makan aja, bukan karena kenyang, bukan karena lapar. Kita berhenti bukan karena kenyang, di surga kan begitu. Ya, kematian, nggak ada kematian di surga, kan itu sesuatu yang fana gitu loh. Nah, tadi kembali ke kita. Jadi bagaimana caranya Allah membuat kita itu katakanlah sehat? Ya karena disuruh puasa kan susah. Puasa susah, suruh ikhlas susah, suruh sabar susah kan gitu kan. Makanya caranya gimana? Diistirahatkan. Nah, gitu kan. Ada yang pakai syariat, ada yang pakai ujian. Contoh begini, biar kita mikir gitu ya. Supaya nanti ngerasa, oh ternyata bener ya. Itu cara Allah untuk membuat saya itu sehat. Contoh, orang lagi sakit, ya sakit. Apa yang terjadi? Masih ngumpat nggak deh? Enggak. Masih ngomong jelek nggak? Enggak. Diam aja muka syahdu gitu, minta didoain, kan gitu kan? Doain saya kan gitu orang sakit kan? Nah, itunya gimana? Mulutnya. Bawain tuh gorengan paling enak sekarang anyar. Misalkan gitu kan, mau makan nggak dia? Mau. Disuruh Allah berpuasa. Coba orang sakit itu kan akhirnya apa yang terjadi? Banyakan mbak makannya, kalau makan pun bubur kan gitu kan. Itu caranya Allah apa? Untuk mengistirahatkan badannya. Kan gitu kan?
Jadi sakit tuh cara, jadi kalau udah ngerti begini, harusnya kita bersyukur dapat sakit gitu loh. Iya loh. Karena Zaidul Akbar udah ceramah, YouTube sudah ratusan, bilang jangan makan ini, nggak bisa dok, itu enak banget, misalkan gitu ya. Terus saja makan gitu, nggak ya udahlah tunggulah waktunya lo bikin sakit. Gitu loh, mau pilih yang mana? Nah kan pilihan kita masing-masing. Ya, wanita-wanita gini kan, tuh kalau sekarang ini coba Masya Allah ya, kita bahas perempuan dikit. Kan kasus-kasus seperti tumor payudara lah apa segala macam, kemudian gangguan pencernaan ya, menstruasi yang bermasalah kan sekarang tuh kayak kacang goreng banget. Dan itu kalau saya tanya orang-orang yang kena tumor kista segala macam itu ya, atau mungkin masalah menstruasi gitu ya, itu nggak lepas dari makanan ini. Coba aja lihat. Hobinya apa? Saya tuh nggak jarang makan dok. Oh, iya, bakso makan kalau itu. Nah, itu. Mie ayam makan kalau itu. Sama aja. Ketepung juga gitu loh, terigu. Nah itu biang kerok yang salah satunya. Ya makanya saya bilang tadi, coba tuh mulai diatur. Dan itu saya lihat beberapa ya jamaah-jamaah ya yang kada pas lagi kajian itu tanya, itu ternyata emang ketika mereka mulai meninggalkan tepung, mereka mulai meninggalkan minyak goreng, itu ternyata tubuhnya baik sendiri gitu. Sesederhana itu caranya coba. Ya. Jadi mulai itu. Jadi makanya gaul dengan orang-orang yang sehat. Hidupnya makanannya sehat, pikirannya sehat, gaulnya sehat gitu loh. Gitu. Ya. Nah, itu si kardian ritem. Apalagi dia punya manfaat buat sekalian, termasuk dia juga mengatur tadi ya keseluruhan kesehatan kita. Jadi makanya ini kalau mau sehat itu salah satu caranya tuh ikutin jam biologisnya kita yang diajarkan Nabi SAW. Nabi itu tidurnya kapan? Ba'da Isya. Ya, nanti habis tengah malam beliau tidur. Menjelang subuh nanti kan ada tidur lagi sekali itu. Kalau beliau ngantuk menjelang komatnya subuh. Nah, kalau yang terganggu, apa yang terjadi? Yang terjadi apa kalau yang terganggu? Banyak sekali. Mulai dari kepikunan, obesitas, diabetes, itu bisa dipicu oleh karena masalah tidur yang bermasalah. Itu baru tidur kita bahas. Ya, segitu luas Islam mengatur. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa agama kita ini Masya Allah ya, urusan dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi itu diatur oleh agama ini.